online ataupun offline. Ya, oke. Em, kita mulai saja. Jadi berdasarkan permintaan kalian untuk praktikum diminta untuk Kamis ya, maksudnya minta dipindah Kamis. Cuman Kamis saya nggak bisa ke kampus, jadi memang paling bisa ya hari ini, tuh ya. Oke, nah di pertemuan sebelumnya juga saya sudah memberikan eh, apa namanya materi terkait dengan apa pemodelan menggunakan edit mode ya, pemodelan objek tiga dimensi menggunakan edit mode. Kemarin kita membuat model sushi kan, ya. Kemudian di minggu lalu juga saya sudah memberikan tugas mandiri ya untuk mencoba membuat animasi helikopter. Jadi kalau modelnya sudah ada, kemudian kalian tinggal membuat animasinya gitu. Di tugas itu saya meminta kalian untuk mencoba menganimasikan helikopter supaya dia bisa terbang. Kemudian juga yang kedua adalah menambahkan shader ya, menambahkan shading gitu sehingga bisa punya warna. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya. Kemudian, nah, di pertemuan kali ini kita akan coba sedikit mundur terkait dengan animasi, supaya kita bisa mengerti apa sih sebetulnya yang kemarin dicoba dikerjakan di animasi di helikopter itu ya. Nah, sekarang kita coba sedikit melihat kembali bagaimana kita membuat animasi dengan menggunakan basic keyframe dan juga yang kedua adalah graph editor. Jadi nanti kita akan coba membuat animasi menggunakan graph editor. Ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kalian sudah membuka Blendernya masing-masing. Sudah. Oke, sehat. Yang lain? Yang lain sudah membuka Blendernya masing-masing. Oke, terima kasih Bimo. Ya, makasih juga Marsha. Baik, nah kebetulan saya sudah install versi Blender yang terbaru ya, yang 4.3. Jadi kalau kalian mau install yang terbaru itu versi yang 4.3. Tapi kalau belum, nggak apa-apa ya, paling tidak menggunakan versi yang 4 lah, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba langsung membahas terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah objek itu bisa bergerak ya. Nah, kita akan mulai dari menggunakan timeline ya, animation timeline yang ada di bawah ini. Jadi kalau biasanya kita membuat objek model objek di sini, nah sekarang kita akan coba menganimasikan objek tersebut dengan menggunakan animation timeline. Jadi kalau kalian lihat di bawah, nah ini tinggal tinggal arahkan mouse kalian ke sedikit ke sini ya, margin seperti ini. Nah, nanti kalau muncul kayak gini, ini kita bisa klik dan tarik ke atas. Nah, ini kita akan muncul tambahan untuk animasi. Nah, jadi di panel ini kita sudah mempunyai tambahan animasi yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi dari objek yang kita sudah buat. Nah, contohnya kita akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana kita menganimasikan objek kubus ini ya, bergerak dari satu arah kemudian putar dan balik lagi gitu ya. Nah, supaya memudahkan kita untuk membuat animasi menggunakan Blender. Nah, di bawah ini kita sudah disediakan timeline, di mana di dalam timeline ini kita bisa melihat ada yang namanya ini ya, uh, ini yang namanya slider atau head dari slider timeline. Nah, ini kalau kalian mau gerak-gerakan, tinggal klik yang birunya atau diklik di mana saja. Nah, ini kita bisa beralih pada daerah tertentu. Nah, nomor-nomor ini yang kita sebut sebagai frame. Jadi di dalam timeline ini kita punya frame, ya, dimulai dari 0 hingga di sini adalah 250, ya.
Nah, biasanya untuk animasi yang default misalkan anime itu kita sudah belajar juga ya. Ada yang namanya FPS, frame per second. Jadi ada yang namanya berapa frame yang dibutuhkan untuk membuat animasi untuk 1 detik. Gitu. Jadi dalam 1 detik itu kalau kita pengen buat animasi 1 detik, nah kita membutuhkan berapa frame. Ya, contohnya misalkan kalau kita pakai 24 fps, artinya kita butuh memiliki 24 frame, contohnya seperti ini, ya, untuk membuat animasi. Gitu. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi di dalam timeline itu kita bisa kita sudah disediakan yang namanya frame, di mana kita kalau pengen berpindah dari satu frame ke frame yang lain bisa langsung klik ya, atau bisa pakai slider ini, gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika kita mengubah slider ini, di sini juga apa namanya nilainya akan berubah. Nah, ini kita sebut sebagai panel current frame. Current frame itu berarti di mana frame kita berada. Nah, kalau sekarang mungkin nggak terlalu apa namanya dibutuhkan ya, karena frame-nya cuma sedikit, cuma 250. Tapi kalau misalkan nanti kita bikin animasi yang kompleks, nah ini kita bisa melihat, oh sekarang slidernya ada di mana ya, gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan uh, current frame ini. Dan kita juga sekaligus bisa mengubah frame yang kita ingin arahkan. Di slidernya kita tuh pengen di mana. Misalkan kita pengen ke 100, ya tinggal isikan 100. Makanya nanti slidernya akan berubah ke sini. Ya. Kemudian di sebelah kanan atas juga, kita juga bisa menggunakan ini ya. Kita bisa melihat apa namanya frame itu dimulai dari frame berapa dan diakhiri eh, di frame berapa. Nah, contohnya misalkan nanti kita pengen membuat animasi, kita nggak butuh terlalu banyak frame misalkan, kita cuma butuh 120. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa mengubah kapan range-nya itu kapan dimulai dan kapan diakhiri gitu ya. Dan ini nanti akan berpengaruh pada apa yang kita render ketika kita melakukan rendering. Jadi kalau misalkan nanti kita melakukan rendering, kemudian kita bikin animasi, nah yang di render itu dari frame 1 hingga frame 120 ini, gitu ya. Jadi frame apa namanya frame di timeline. Nah kalian bisa coba-coba dulu, ya. Kalian bisa coba-coba ya, untuk mengubah frame. Nah, selanjutnya kalau kalian perhatikan di sini, ini ada play animation. Jadi untuk menjalankan animasi, itu kita bisa menggunakan tombol di sini ya, play animation. Gitu. Nah, ini dia akan jalan sendiri slidernya. Dan ketika slidernya jalan itu, dia akan melihat perubahan pada objek 3 dimensi yang kita buat gitu. Sehingga ketika dijalankan itu, eh, animasi gambar atau objek yang kita buat seolah bergerak sehingga memunculkan animasi, kayak ilusi animasi. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, shortcutnya untuk menjalankan animasi ini, kita bisa pakai spacebar ya, atau spasi. Nah, ketika kita pencet spasi, itu akan jalan. Ya. Nah, kalau misalkan kita pengen, tadinya kita ada di frame 20, terus kita jalankan animasi, terus kita pengen balik lagi ke frame 20, ya, sambil jalan. Ketika dia jalan slidernya, nah kita bisa tekan escape atau SC, dia akan balik lagi ke frame semula. Gitu. Jadi ketika jalan itu, terus kita tekan ESC, nah dia akan balik lagi ke frame 20 karena tadi kita ada di frame 20 ya. Nah, ini salah satu software yang mungkin kalian akan coba gunakan terus-menerus gitu ya. Jadi spacebar, eh, spacebar kemudian escape gitu ya. Spacebar escape. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kalau kita pakai spacebar, kita akan jalankan animasi secara forward gitu ya, maju. Sekarang gimana kalau kita misalkan pengen menganimasikannya secara mundur? Kita bisa menggunakan tombol animasi backward seperti ini, ya. Nah, kalau di Mac itu kalau misalkan shortcutnya itu pakai Command Shift Spacebar, gitu ya. Kalau di Windows kayaknya Control Shift Spacebar, Control Shift Spacebar. Nah, ini akan jalan mundur spacebarnya si apa namanya headnya ini.
gitu ya. Jadi itu beberapa shortcut yang penting kalian coba biasakan ya, membiasakan apa namanya muscle muscle memorinya ya. Nah itu terkait dengan timeline panel yang ada di dalam layout ini ya, sehingga kita nanti bisa menggunakan timeline ini untuk membuat animasi. Sebelum kita lanjut sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, kalau belum sekarang gimana kita membuat animasi dari objek yang kita sudah miliki ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menambahkan keyframe. Nah, itu oke. Pertanyaan Sehan, bagaimana cara menambahkan keyframe gimana gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kita mempunyai frame di sini di dalam timeline di mana kita bisa menambahkan eh, pose atau posisi dari objek tertentu. Nah, yang dimaksud dengan posisi ini yang kita sebut sebagai properti, ya. Si objek ini misalkan kubus, dia sebetulnya punya properti ya. Kayak misalkan di sini dia punya lokasi, punya rotasi, punya scale, gitu kan. Nah, uh, properti ini yang nanti kita akan gunakan untuk menganimasikan si objek kubus ini, ya. Jadi misalkan nanti kita misalkan punya uh, kubus contoh seperti ini ya, kita coba apa namanya pindahkan dulu dia ke atas supaya dia, kalau sekarang kan ada di tengah ya, nah, sekarang kita coba pindahkan dia ada di atas. Kita pengen nanti menganimasikan kubus ini bergerak dari daerah sini ke sini gitu ya. Kita coba lakukan seperti itu. Nah, kita coba untuk sementara kita pindahkan dulu, transform dulu ya, pakai G kemudian Z ke atas ya. Nah, uh, buat dia 1 meter, atau kalau misalnya mau presisi bisa diganti di sini, ini 1 ya. Nah kemudian kita coba geser si kubus ini searah sumbu X ini ya, ini kan X, ini Y, ke atas ke Z. Nah, coba kita arahkan ke belakang, jadi G, X ya, kemudian arahkan ke sini. Nah misalkan kita apa namanya pengen 5 meter lah ya. Ini di sini 5,0. Kalau mau presisi kita bisa ganti 5 meter. Nah ini. Nah sekarang kita punya posisi awal dari si kubus ini. Ya posisi awal misalkan kita punya di 5 meter. Nah kita pengen coba menganimasikan si kubus ini untuk bisa nanti berjalan. Ya. Nah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menambahkan yang namanya keyframe. Jadi keyframe itu nanti jadi intinya adalah frame, di mana di dalam frame itu terdapat properti dari si objek tadi itu, ya, yang kita sebut sebagai key. Gitu. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan ya arahkan dulu kita mau di frame mana. Misalkan kita mau coba di frame 10, kemudian klik kanan. Nah, ini kita bisa menginsert keyframe, ya. Nah, coba lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini semua apa namanya uh, properti daripada si kubus ini, dalam hal ini propertinya untuk lokasinya ya, lokasi si kubus itu berubah jadi agak kuning seperti ini ya. Dan kalian lihat di sini sebelah kanannya itu ada bentuk apa namanya diamond ya, atau tahu. Nah ini artinya si keyframe ini dia mengambil semua properti ini, jadi lokasi, rotasi, kemudian scale ya, besar ukurannya. Nah, itu dia akan meregistrasikan dia ke dalam frame ini. Nah, kalau dilihat di sini jadi frame-nya ada seperti ini ya. Nah, ini frame gitu. Nah, tapi kita bisa juga tidak meregistrasikan atau menginputkan semua properti ini. Jadi misalkan kita pengennya dia cuman gerak aja, dia nggak perlu berubah ukurannya misalkan, ya. Nah, jadi cuman butuh lokasi kan artinya ya, dan dia juga nggak butuh diputar misalkan nantinya, ya. Jadi cuman butuh lokasi saja, ya. Nah ini kalau kalau mau seperti itu kita bisa menggunakan ini
klik kanan, kemudian insert keyframe with keying set. Nah, kita bisa memilih properti mana yang mau kita masukkan ke dalam frame. Ya, contohnya kita cuma pengen lokasi, ya udah lokasi saja. Nah, cuman karena tadi kita sudah menambahkan properti lainnya seperti rotasi, scale, dan modenya, makanya kita masih dapat ini ya. Coba kita hapus dulu si ini. Nah, hapusnya sama kayak kalau kita menghapus objek X, kemudian delete. Tuh, ya. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam frame ke-10 ini, si propertinya itu belum diregistrasikan sebagai key di dalam frame, di dalam timeline animasi kita. Ya. By the way, tadi ketika kita mau masukkan keyframe untuk objek tertentu, kita perlu menseleksi dulu ya, menseleksi dulu objek mana yang mau kita animasikan. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian kita tadi bisa memilih insert keyframe with keying set. Nah, atau kita bisa juga menggunakan K. Jadi klik, kemudian tekan K, ya, terus kemudian kita bisa pilih lokasi. Nah, kalian lihat di sini, ketika kita pilih hanya lokasi saja, itu hanya lokasi saja yang berubah ya nilainya. Jadi ketika ada perubahan ini yang diregistrasikan sebagai lokasi. Ya. Jadi si kubus ini di keyframe 10 itu lokasinya di 5 meter dari sumbu X. Ini kan sumbu utamanya di sini ya. Sumbu kosongnya gitu. Itu di tengah-tengah sini. Nah, kita meregistrasikan bahwa di sumbu ini dia berubah. Gitu ya. Nah, kemudian anggaplah nanti kita pengen oke, ini sudah paham ya. Jadi itu cara menambahkan keyframe dalam timeline animasi sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba kita lihat. Belum ada ya? Oke. Nah, kalau belum ada, kita coba misalkan pindah ke frame 90. Nah, kita klik aja frame 90. Ya. Kita klik frame 90, kemudian kita geser si kubus ini ke sini, searah X, tapi dengan nilai positif. Jadinya kayak pakai grab ya, pakai G itu kan kita memindahkan pakai ini, move. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita pengen misalkan di sini jadi 5. Nah, lihat perbedaannya. Di sini ada yang warnanya orange, ada yang warnanya hijau. Nah, yang warnanya hijau itu artinya si properti dari objek ini tidak berubah. Ya, sedangkan yang orange dia berubah. Ya, tadi kan -5, di sini sekarang jadi 5. Nah, kita bisa menambahkan lokasi dia untuk di dalam frame. Jadi kita bisa menambahkan keyframe untuk lokasi ini. Caranya sama, tadi tinggal klik kanan, kemudian insert keyframe with keying setting, ya location. Gitu. Nah, kalau ketika sudah kita tambahkan itu sudah berubah tuh. Ini jadi orange semuanya, ya. Nah, kalau kita coba geser slidernya, head slidernya, nah ini sudah bergerak ya. Ini bergerak. Jadi misalkan tadi dari 10 ke 90. Ya. Nah, itu. Ya, itu sudah berubah. Ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat sekarang ini animasinya terlalu lama untuk si animasi kubus seperti ini ya. Dan kita frame-nya kayaknya terlalu banyak gitu. Kita coba kurangi saja dari 250 jadi 120. Nah, jadinya kita kelihatan kayak gini ya. Nah, supaya dia terlihat proporsional. Jadi ada, kalau di sini kan ada yang kosong, di sini ada yang bersih ya. Nah, ini kita bisa pakai scroll tengah. Lihat ya, kayak kita melakukan navigasi di dalam ini. Jadi kalau misalkan kita mouse tengahnya kita tekan terus geser, nah ini kita bisa geser-geser juga ya. Dan kita bisa melakukan ini. Kita zoom ya. Zoom. Nah, ini kita bisa zoom in, zoom out gitu. Nah, seperti itu. Ini pakai scroll ya. Nah, kemudian
gimana kalau misalnya kita pengen kayak tadi kayak gini, cuman kita pengen supaya dia otomatis langsung di tengah. Nah, kalau kayak gitu kita bisa menggunakan keyboard home. Jadi kalau di keyboard itu ada home ya. Nah, itu tinggal ditekan saja, nah itu langsung otomatis kayak gini. Ya. Jadi, tapi dia hanya menzoom ke bagian yang memang ada keyframe gitu ya. Nah, itu tadi apa namanya? Untuk menambahkan keyframe dan menavigasi keyframe. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan kayak gitu, seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat tadi kayaknya jalannya kok lambat banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat semakin renggang antara satu keyframe ke keyframe yang lainnya, maka pergerakannya itu akan semakin lambat. Ya, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen supaya pergerakannya agak cepat ya? Nah, kita tinggal seleksi aja. Jadi kalau kalau keyframe ini kita bisa seleksi, kita bisa pilih ya. Jadi kalau kita klik keyframe-nya, dia warnanya berubah dari yang warnanya putih atau abu-abu muda menjadi warna kuning. Ini artinya adalah dia adalah keyframe yang kita seleksi. Nah, kita bisa geser. Misalkan kita pengen geser dia ke 40 ya. Nah, lihat perbedaannya. Tadi agak yang tadinya lambat dia jadi lebih cepat ya. Seperti itu. Semakin kita geser misalkan mendekati keyframe dari 10 ke ini, nah dia kecepatannya akan lebih cepat ya. Kalian bisa coba ya. Ya. Nah, ini saya pakai spacebar terus escape itu balik lagi ya. Nah, cuman untuk kebutuhan belajar kita coba geser dia ke 40 lah ya. Ya. Oke, nah sekarang kita pengen kubus ini untuk bisa bergerak balik ke posisi awal ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita pengen si kubus ini juga muter dulu misalnya ya, muter dulu. Nah, kita bisa menggunakan eh, sama. Jadi kita bisa menambahkan keyframe misalkan contohnya di 50. Kemudian kita bisa ganti posisi dia. Si posisi ini ya, kita bisa rotate. Nah, kita bisa rotate misalkan 180. Nah, kalau dilihat di sini ada 180 ya. Gitu. Nah, cuman kalau kita lihat tadi karena kita tidak meregistrasikan ini ya, makanya nilainya akan tetap sama. Tuh. Nah, oleh karenanya kita bisa menambahkan dia. Sama kayak tadi, kita bisa klik kanan, insert keyframe with set. Kemudian kalau tadi lokasi saja, sekarang kita tambahkan location and rotation. Gitu. Nah, kalau kalian coba jalankan, oh iya, oke. Kenapa dia tidak berubah? Karena tadi yang di sini pun dia tidak meregistrasikan apa namanya si location ini. Nah, lihat ya, lihat perbedaannya gitu. Nah, supaya supaya kita bisa meregistrasikan perubahan rotasinya, kita bisa juga menambahkan klik kanan ini ya, location rotation. Nah, sehingga dia terregistrasi. Begitupun yang ini, yang di sini ya. Nah, ini kita coba klik kanan, insert, rotation, sorry, bukan di situ. Klik kanan ini ya. Nah, tadi harusnya di sini nilainya ini 0 ya. Kemudian kita insert lagi ke kanan, kemudian insert keyframe rotation rotation. Nah, kalau sekarang kayak gitu ya. Nah, yang 40 juga ini tadinya harusnya 0 sehingga kita bisa meregistrasikan lagi. Nah, sebetulnya tadi ada cara lain, yaitu kalau misalnya kita ada perubahan, kita bisa langsung tambahkan di sini. Tuh. Sorry. Nah, ini jadi 40.
kita bikin 0 ya, karena dia berubah. Nah ini kita bisa ganti dia jadi ini. Nah, ini yang ini sudah berubah jadi 50 ya. Oke. Nah, terakhir kita pengen kembalikan dia ke posisi awal tadi itu ya. Nah, kita bisa melakukan duplikasi ya untuk itu. Jadi untuk itu kita bisa melakukan duplikasi, tinggal karena posisi awalnya di sini ya, jadi 10. Nah, ini kita bisa pakai Shift D. Kemudian tinggal digeser ke 90. Terus klik gitu. Ya. Atau kalau tadi 10 ke 40 berarti 30, kita geser ke inilah 80. Ya. Nah, cuman tadi karena dia posisinya adalah 0, nah Z-nya ya 0, makanya tadi pas kita jalankan, nah itu dia muter, terus dia jadi muter lagi. Nah, kita coba ganti ini jadi 0, jadi 180 ya. Terus ini kita masuk. Oke. Kalau kita coba jalankan, oh sorry, yang 90 ini harusnya dihapus. Ini 180. Terus ini kita registrasikan lagi. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Di jalan kemudian muter gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih mengikuti? Kalau online gitu saya jadi nggak bisa ngecek. Halo, halo, gimana ya? Oke, jadi masih clear ya? Yang lain gimana? Saya misalkan. Oke, ini memang terlihat kayak kok boring gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah basicnya gitu. Kalau ini sudah kalian kuasai dengan baik, untuk bikin animasi itu nanti nggak terlalu sulit. Ya, karena ini basic untuk menavigasinya. Kayak waktu kita belajar untuk membuat model. Membuat model kan kita belajar bagaimana menavigasikannya, kemudian bagaimana kita mengubah bentuk objek menjadi bentuk tertentu kan. Kayak gitu. Ya, nah, ini penting untuk kalian kuasai. Oke. Nah, satu lagi, kalau tadi kalian perhatikan, ketika kita melakukan duplikasi, misalkan yang ini ya, keyframe 10, jadi kita duplikasi menggunakan Shift D, atau klik kanan kemudian duplikasi. Ini kan langsung ini ya, dan saya tidak melakukan apa-apa, cuman geserin mouse aja. Dan itu saya simpan di sini. Nah, kalian lihat perbedaan antara keyframe yang ini dengan yang ini. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya ketika ada warna seperti ini, artinya ketika kita dua keyframe ini, dia memiliki nilai properti yang sama. Jadi contohnya misalkan di frame 10, si kubus ini nilainya minus 5, 0, 1. Terus rotasinya 0, 0, 0. Dan di 20 juga sama, minus 5, ya, 0, 1, 0, 0, 0. Tapi coba lihat kalau misalnya kita ganti nih. Tuh, lokasinya itu. Ya. Lihat di sebelah kanan yang hijau, itu X-nya berubah. Dan kalau kita lihat juga dari keyframe di 20 dan keyframe di 40 itu nilainya berbeda. Yang tadinya minus 5, di sini 5. Ya. Nah, ini kalau antar keyframe dan dia tidak ada penghubung seperti ini artinya nilainya berbeda.
Nah, tapi kalau misalkan antara keyframe ini ada penghubung seperti ini artinya nilainya sama, ya. Jadi seperti itu. Implikasinya apa, Pak? Implikasinya berarti kan kita tadinya mulai dari 10, ini sekarang kita mulai dari 20, ya, kayak gitu. Harusnya bisa juga digabungkan. Nah, kalau digabungkan dia akan seperti ini. Kalau digeser dari satu keyframe ke keyframe yang lain digabungkan, nanti jadi merge, gitu ya. Tuh. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, di sini ada Bimo, ada pertanyaan nggak? Davina, Eli, Marsha, Nehe, Sebran, Sita, Terry, Wifa, ada pertanyaan? Teman ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau sejauh ini yang kita lakukan adalah kita melakukan perubahan pada posisi, ya kan? Lokasi, rotasi, kita juga belum melakukan scale. Tapi bisa nggak kita menganimasikan properti lainnya? Contohnya misalkan warna. Bisa nggak kita mengubah properti tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jadi bisa ya. Jadi bisa kita menambahkan properti lainnya. Nah, contohnya kalau kayak tadi lihat nih, di klik kanan kemudian klik kanan kita lihat ada insert keyframe. Nah, itu kan banyak ya. Ada lokasi, availability, rotasi, scale, terus ada lokasi dan rotasi, lokasi, rotasi dan scale, lokasi, rotasi, scale dan custom property, ya, lokasi dan scale, delta location, visual location. Nah, ini banyak, ya. Jadi tidak hanya untuk lokasi sebetulnya. Nah, kita akan coba lakukan, kita akan coba contohkan ya. Contohnya misalkan di sini eh, kita pilih material property. Nah, sebelum sebelum kita lanjutkan, kita ganti dulu ya viewportnya. Tadi dari ya, ya, ini dari yang apa? Dari shading ke tadi dari yang solid ke material preview. Nah, ini kan kelihatan warnanya ya. Nah, sekarang kita coba ganti si base color ini. Misalnya ini kita ganti misalkan dari dia biru, ya, ya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, kalau kita jalankan semuanya biru, ya. Kita pengen di sini awalnya biru, kemudian di sini jadi kuning misalkan. Ya. Gimana caranya? Nah, kita bisa menambahkan si properti ini menjadi masuk ke dalam keyframe. Gitu. Caranya seperti apa? Bisa kayak insert keyframe, ya, seperti itu. Atau yang paling simpel karena kita cuma pengen warnanya aja, ini bisa diklik nih yang bulat kecil di sini. Klik. Nah, ini dia masuk ke dalam keyframe-nya si kubus ini. Nah, dan kalau kita lihat kembali di apa namanya si tadi itu, nah ini properti transformnya kita belum mengubah yang lainnya, kita pengen mengubah lokasi, rotasi, dan satu lagi adalah material. Nah ini apa tandanya bahwa ini masuk ke keyframe itu adalah ini, ya. Nah kemudian kita pengen di 80 itu warnanya berubah jadi warna kuning. Nah kalau kalian lihat ini di sini kosong ya, ini bisa kita klik. Ya kalau kita jalankan, nah, nah, jadi berubah juga warnanya dari yang tadinya biru jadi kuning. Nah, seperti itu. Kalau kita coba lihat di bagian render, nah, karena ada cahaya, jadi kelihatan agak sedikit berbeda ya. Tuh.
Nah, artinya di sini ketika kita melakukan animasi, kita sebetulnya tidak dibatasi pada properti tertentu. Jadi selama kita bisa mengakses properti tersebut, itu kita bisa menambahkan animasi. Ya, contohnya misalkan tadi kita cuma mengganti base layer, tapi kita bisa mengganti ini metaliknya. Ya, yang tadinya 0 jadi misalkan 1000 gitu. Maka dia warnanya jadi metalik tuh. Ininya metalik gitu ya. Kemudian misalkan emission. Emission kita juga pengen yang tadinya 0, oh ini harusnya 0 dulu ya. Nah, ini jadi kesininya jadi apa namanya? Metalik. Metaliknya ya di sini metaliknya harus jadi tadi 1000. Ya, sorry, 1000. Ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Tuh. Kemudian di sini juga misalkan dia tadinya kita pengen tadinya emissionnya itu color putih, terus strength-nya itu misalkan 0 ya, terus kita pengen di sini dia emissionnya warnanya jadi kuning, tapi kemudian powernya jadi 1000 misalkan ya. Nah, jadi berkilau gitu. Nah, langsung berubah kalau ini nggak kelihatan ya, kita jadi 500 10 atau ya, 10.000. Terlalu banyak juga 1000 second itu banyak juga. Oh ya sorry, di sininya jadi 1000 gitu ya. Jadi tidak hanya transformasi bentuk saja yang kita bisa animasikan, tapi juga material juga bisa kita animasikan. Dan ini harusnya masuk akal. Kenapa? Karena kita bisa menganimasikan banyak hal kan. Ketika kita misalkan melihat karya animasi lain pun, itu nggak cuma pergerakan yang dianimasikan, tapi misalkan warna itu kan juga bisa berubah. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan?